Hey, this is Nara, entrepreneur wannabe yang lagi kuliah di UC. There's a lot of things you should know about her. Well, kalau kepo aja sih. Halo, perkenalkan nama saya Nadira Zawarasika, bisa dipanggil Nara. Dan ini adalah kisah singkat perjalanan saya sebagai seorang young entrepreneur. Mana dari semuanya ini dimulai, creative skill yang saya punya, dan value apa yang ingin saya bagikan ke orang lain. Saat ini saya punya 3 skill utama yang sangat membantu saya di proses perjalanan ini. Yang pertama adalah digital marketing. Saya suka banget belajar cara membangun sebuah brand, apalagi di dunia sosial media. Saya sering banget bikin eksperimen campaign kecil, dan sampai sekarang pun saya sudah menemui pola penyampaian seperti apa yang sangat dibutuhkan audiens sebelum mereka menjadi seorang customer. Awalnya audiens menjadi seorang customer. Kedua yang sangat berhubungan dengan digital marketing adalah content creating, karena itu dimana kita menyampaikan pesan kepada customer. Ibarat toko itu adalah etalasenya. Nah, jadi skill saya dalam content creating ini lumayan dianggap berhasil, karena dalam waktu 7 bulan saya pernah mencapai 1M followers di akun pribadi saya, dan dari situ juga saya bisa menemukan pola gimana cara pesan ini bisa nyampe nyentuh di emosi orang, bikin orang nangis, bikin orang ketawa, bahkan banyak juga saya gaining banyak donasi waktu itu karena temanya sosialisasi. Saya bisa menggaining 30 juta dalam satu malam gara-gara konten yang saya sebarkan tersampaikan dengan baik di audience. Ketiga, skill yang saya punya adalah public speaking. Saya sangat nyaman ngomong di depan banyak orang, apalagi di topik yang saya memang kuasai. Jadi saya sangat nyaman dan sangat suka berada di depan banyak orang untuk menyampaikan sebuah ide-ide. Bidang yang saya tekuni adalah beauty, skincare, body care. Kenapa kok saya milih bidang ini? Karena kebetulan relate banget sama saya, relate banget dengan kebutuhan saya sehari-hari, dan saya yakin bahwa permasalahan saya juga dialami oleh cewek-cewek pada umumnya. Untuk produk pertama saya ini adalah Dio Skincare. Kenapa saya launching Dio Skincare? Karena dulu adik-adik saya dan saya pun juga pernah mengalami masalah bau badan, yang mana kalau kita pakai deodoran yang biasa kita pakai di supermarket itu kita bikin kita kering karena ada alkoholnya, dan nggak segitu nahan bau. Jadi hanya formalitas di jam-jam awal kita pakai. Nah, dengan formulasi yang saya buat, saya bisa solving problem, yaitu kita bisa menahan bau badan seharian dengan tanpa alkohol, jadi natural ingredient plus udah ada kandungan niacinamide juga. Jadi ada kandungan niacinamide-nya. Itu yang bikin beda daripada Dio Tawas yang lain. Untuk role model saya sendiri, saya sangat menyukai Putri Tanjung, putri dari Bapak Khairul Tanjung. Kenapa? Karena dia adalah anak seorang entrepreneur, yang mana dia anak yang lahir di sebuah kerajaan perusahaan, tapi dia memilih untuk membangun empire-nya sendiri. Dan itu saya merasa relate karena ayah saya adalah seorang entrepreneur, dan seorang dengan privilege itu sering dianggap sebelah mata karena kamu cuma anaknya orang kaya, kamu cuma anaknya gini. Padahal Putri Tanjung dia anak seorang entrepreneur, tapi dia punya drive yang lebih daripada ayahnya sendiri, dan dia melakukan hal-hal yang lebih di antara anak-anak seusia dia saat itu. Dan alasan saya menjadi seorang entrepreneur adalah saya tahu bahwa menjadi entrepreneur adalah hal yang sangat tidak mudah, karena buktinya gak semua orang jadi entrepreneur. Tapi saya memilih jalan ini karena apa? Karir yang bisa membawa kita ke financial freedom adalah entrepreneurship. Financial freedom, time freedom. Dan dari entrepreneurship sendiri saya belajar menjadi manusia seutuhnya, belajar menjadi seorang pemimpin. Tapi lebih dari itu, saya ingin juga membangun suatu hal yang lebih berdampak. Saya pengen banget menciptakan organisasi tim yang sangat kuat dan solid. Saya ingin sekali bisa menjadi provider. Dari pelajaran GAPS, saya makin ngerti bahwa entrepreneurship juga berubah seiring dunia juga berkembang. Kita pasti ditutup dengan global awareness, tren, dan kebutuhan masyarakat yang terus berganti. Saya berusaha menciptakan inovasi yang menghasilkan solusi nyata bagi customer, bukan hanya produk laku, tapi produk yang emang dibutuhkan. Dan ya, perjalanannya masih panjang, masih banyak yang saya belum tahu, banyak banget yang harus saya kembangkan agar saya bisa menjadi orang yang lebih besar, dan agar manfaat saya di hidup ini bisa dirasakan oleh orang yang jauh lebih banyak. Terima kasih sudah nonton, semoga perjalanan ini bisa menjadi inspirasi kecil untuk kita semua. Thank you for watching, bye bye.